Bagaimana sih tips untuk hidup sehat di masa pandemi seperti ini? Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya David Christian dalam program podcast Ngopi, Ngobrol Pagi. Dan selama 5-6 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua dengan program dengan topik hidup sehat bersama COVID-19. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Kita sudah hadir bersama narasumber dari Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dalam hal ini dihadiri oleh ketuanya langsung. Kita sapa, selamat pagi Bapak Budi Cahyadi. Iya, selamat pagi juga. Baik Bapak, dalam diskusi kita pada pagi hari ini, saya mungkin langsung mengawali saja ya Pak, dengan sebuah pertanyaan. Gimana ya Pak, saat ini kan kondisi COVID ya, kondisi pandemi. Bagaimana sih tips untuk hidup sehat di masa pandemi seperti ini, Pak? Ya, seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir. Baik pemerintah, tenaga kesehatan, dan semua masyarakat masih berupaya untuk menghentikan penularan virus ini. Nah, harusnya semenjak pandemi ini, kita harus aware bagaimana sih cara memutuskan rantai penularan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ada beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu pertama, pemilihan makanan yang bergizi dan seimbang. Kita harus bisa tuh ngurangin makanan asin-asin, berminyak, dan banyak gula. Dan kita harus memperbanyak konsumsi yang banyak protein, mineral, vitamin, yang bisa kita dapatkan seperti pada ikan, telur, buah-buahan, dan sayuran. Kita bisa buat makanan yang simpel-simpel aja tapi bergizi seperti salad, apalagi bahannya gampang dicari. Makanan yang sehat juga mempengaruhi kesehatan otak dan kulit kita. Lalu jangan lupa untuk minum 8 gelas air putih tiap hari untuk memenuhi kadar air dalam tubuh kita. Kedua, rutin berolahraga dan aktif bergerak. Nah, kita kan belajar, bekerja, bahkan beribadah di rumah kan? Kan banyak tuh jam-jam kosong. Pakailah buat olahraga setidaknya 3-4 kali seminggu di mana masing-masing durasinya sekitar 30 menit. Kalian bisa melakukan banyak olahraga yang beragam, mulai dari kebugaran jasmani seperti push up dan sit up, senam irama, dan olahraga lainnya. Selain meningkatkan imun tubuh dan daya tahan, olahraga juga membuat kita terhindar dari rasa gelisah dan diri kita pun menjadi lebih positif. Cuma Pak, kan biasanya kita rajin di awal doang tuh, nantinya juga males. Cara ngatasinnya gimana ya? Nah, pertanyaan bagus tuh. Kalau kita malas, kita bisa rencanain berbagai olahraga yang mudah dan sederhana. Lalu kalian mulai dengan durasi yang singkat dulu. Misalnya 7 menit tiap hari, baru lama-lama ditambah. Kalian juga bisa sambil dengerin musik biar olahraga kalian lebih menyenangkan. Ketiga, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang paling efektif bagi tubuh kita tentunya dengan tidur yang cukup. Dengan tidur, tubuh kita akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga menurunkan resiko berbagai penyakit. Sesuatu yang berlebihan atau kekurangan itu juga nggak bagus. Tentunya durasi tidur yang pas untuk usia remaja adalah 8-9 jam sehari. Janganlah kita bergadang ataupun tidur berlebihan karena dua hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan tubuh maupun mental. Ketiga tips yang saya sampaikan juga harus ditumbuhi dengan mindset kalian masing-masing. Jangan lupa cobalah untuk membuat agenda ataupun reminder sehingga tidak ada jadwal olahraga ataupun jam tidur yang terlewat. Oh, seperti itu ya. Saya juga ingin menambahkan, jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Yaitu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kalau gitu terima kasih. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk minum Jawara 1-2 botol sehari ya. Wah, itu minuman apa, Pak? Nah, Jawara ini adalah obat tradisional berkhasiat yang terbuat dari bahan-bahan alami dan juga diproses secara higienis dan modern. Nih, cobain. Wah, cocok nih. Belakangan ini saya juga lagi kurang enak badan. Wah, badan saya langsung jadi segar. Ini rasanya pedas tapi agak manis ya, Pak? Iya, ini karena mengandung bahan herbal jahe dan kurkumin, serta ada pemanis alaminya yaitu daun stevia. Oh gitu. Wah, kalau tahu dari dulu saya udah minum ini tiap hari.
Bisa dilihat pada bagian depan kemasan, terdapat nama produk or the product name. That is an identity of the product to differentiate one product from another, which is jawara jamu warisan bangsa. Kedua, terdapat spesialitas produk or the specialty of the product, yaitu sugar free. Ketiga, terdapat kegunaan or the product benefits, which contains various benefits when drinking the product. Keempat, terdapat komposisi or the composition, which contains all kinds of things that are contained in the product. Kelima, terdapat aturan pemakaian or usage rules, which contains all certain rules when drinking the product. Keenam, terdapat berat bersih or the net weight, that is the product's weight or the quantity excluding its packaging. Ketujuh, terdapat perusahaan produser atau the producer company, that is the company that produce the product, PT David Christian. Kedelapan, terdapat kode dan tanggal produksi or production code and manufacturing date. The production code is very important because if a product has defects or errors, the manufacturer will find it easy to find products with the production code. Lalu terdapat tanggal kadaluarsa or expired date. The expired date shows how long our products last, so that consumers can ensure how long our products will last. Terdapat deskripsi produk or product description that is about some information about my product, such as why you should buy the product. Lalu terdapat aturan penyimpanan or storage rules, which contains rules for storage so that the product is not damaged. Lalu terdapat legalitas or manufacturing license from BPOM or halal from MUI, so the product can be sold freely and legally. Lalu terdapat barcode, which contains product information when scanned, and to make it easier for cashiers to identify the product. Terakhir, di bagian kardus luar, sebagian besar komponennya sama, dan hanya ditambahkan nutrition facts, which provides detailed information about the drink's nutrient content. And don't forget, herbal choice is a healthy choice. Oke deh Pak Budi, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya. Saya akhiri pertemuan podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jika ada kritik, saran, atau ada ide topik lainnya yang ingin diangkat, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.